Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan anggota kelompok masing-masing. Yang pertama ada Dewi Motik dengan NIM 3110, kemudian dengan saya sendiri, Mo Firdaus dengan NIM 343, kemudian ada Gofur Azrian dengan NIM 349, dan Andi Musul Kifli dengan NIM 355. Pada materi kriptografi kali ini, di kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian kriptografi, sejarah kriptografi, dan jenis-jenis kriptografi. Pada penjelasan yang pertama yaitu tentang pengertian kriptografi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Andi Musul Kifli Aziz. Kepada waktu dan tempat dipersilahkan. Kriptografi adalah suatu ilmu ataupun seni mengamankan pesan dan dilakukan oleh chipper. Analisis adalah suatu ilmu dan orang yang melakukannya disebut chipper analisis. Inti dari kriptografi yaitu akan mengamankan pesan dengan proses enkripsi atau ciphertext sama dengan teks yang sudah dienkripsi. Plain text ke enkripsi, dikunci ke ciphertext, ciphertext ke deskripsi, dikunci ke plain text. Next. Sejarah kriptografi. Sital, alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di Yunani kuno. Hieroglifik, alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang yang berhak pada zaman Mesir kuno. Enigma, mesin enkripsi yang dibuat oleh Jerman. Mesin yang menggunakan beberapa buah rotor. Roda berputar. Ini melakukan enkripsi dengan cara yang sangat rumit. Kriptografi modern dipicu oleh contoh kriptografi modern yaitu DES. Kembali ke monitor. Ya, baik, terima kasih. Kemudian pada penjelasan yang kedua yaitu tentang jenis-jenis algoritma kriptografi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Gofur Azrian. Kepada waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Perlu kita ketahui jenis-jenis algoritma kriptografi itu ada dua. Yang pertama, algoritma klasik dan algoritma modern. Algoritma klasik ini digunakan sebelum era komputerisasi. Kebanyakan menggunakan teknik kunci simetris dan menggunakan variabel huruf dan angka. Berkembang pesat pada abad ke-18 Masehi hingga Perang Dunia Kedua. Contoh jenis kriptografi klasik yaitu Caesar Chipper, V-Generic Chipper, AutoKey Chipper, Hill Chipper, Zigzag Chipper, dan lain-lain. Contoh alat yang digunakan untuk algoritma klasik yaitu Skytale, yaitu pada zaman Yunani kuno, dan Enigma pada Perang Dunia Kedua yang digunakan oleh Jerman. Kemudian algoritma modern. Algoritma ini menggunakan pengolahan simbol biner dan yang dibentuk dari kode ASCII. Kemudian algoritma ini menggunakan 3 jenis kunci untuk pengenkripsi dan pendekripsiannya, yaitu kunci simetri, kunci asimetri, dan kunci hibrida. Algoritma ini akan selalu dan akan terus berkembang sesuai dengan berkembangnya teknologi. Contoh jenis algoritma modern yaitu DES, AAS, A5, RC4, dan RSA. Next. Oke, kemudian kelompok kami akan membahas topik steganography yang dimulai dari pengertian. Nah, apa itu steganography? Steganography berasal dari bahasa Yunani, yaitu steganos yang artinya tersembunyi dan grafien yang artinya tulisan. Steganography secara umum
yaitu teknik menyembunyikan data rahasia di dalam media digital sehingga keberadaannya tidak diketahui orang. Steganografi kebanyakan menggunakan algoritma simetri atau kunci simetri. Media yang digunakan untuk steganografi yaitu image dalam bentuk GIF, PNG, JPEG, dan lain-lain, audio dalam bentuk WAV, FOG, dan MP3, teks dalam bentuk docs, PDF, HTML, dan lain-lain. Istilah-istilah dalam steganografi yaitu embed message atau pesan yang akan disembunyikan, kemudian cover object yaitu media penyembunyian embed message, stego object yaitu pesan-pesan yang sudah berisi embed message, dan sebenarnya ada satu lagi yaitu stego key yaitu kunci yang digunakan untuk mengembed message. Dan di bawah terdapat gambar skema mengembed message-an sebuah steganografi. Dimulai dari teks yang rahasia itu, kemudian di embed message menggunakan key dan medianya, dan hasilnya yaitu adalah stegotest. Yang ketika stegotest itu akan diubah menjadi atau akan diketahui pesannya, maka dia harus di-keykan dan di-embed seperti awalnya tadi, sehingga isi pesan yang ada dalam steganografi itu bisa dibaca. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Kemudian pada penjelasan yang berikutnya yaitu tentang sejarah steganografi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Dewi Motik. Waktu dan tempat dipersilakan. Sejarah steganografi yang pertama pada tahun 485 sampai 525 sebelum Masehi, yaitu Ancient Steganography. Pada zaman ini menggunakan media seperti manusia, kayu, dan lilin. Invisible ink dari getah pohon, tit malus, dan kain sutra. Terus yang kedua itu dari tahun 1499 Masehi, yaitu Renaissance Steganography. Ini digunakan pada metode menyembunyikan pesan di dalam telur rebus oleh Giovanni Battista dengan prinsip. Terus yang ketiga adalah pada Perang Dunia Kedua oleh World War Steganography. Ini menggunakan invisible ink kembali marak di Perang Dunia Kedua, namun yang berbeda bahan utamanya yaitu campuran susu, sari buah, cuka, dan urin. Metode lainnya yaitu menggunakan nullkeeper oleh Jerman. Terus yang keempat ada pada tahun 1983 sampai sekarang menggunakan steganografi modern. Pada zaman ini kebanyakan sudah mulai menggunakan media yang sudah dijelaskan di awal. Next. Terus ada jenis-jenis steganografi. Yang pertama adalah pure steganografi. Jenis ini tidak memerlukan kunci sama sekali, hanya bergantung pada algoritmanya. Contoh nullkeeper, karena sesuai dengan prinsip dasar steganografi, maka jenisnya ini kurang disukai. Terus yang kedua adalah secret key steganografi. Jenis ini menggunakan stego key yang sama untuk embedding dan ekstranya. Walaupun sudah mempunyai stego key, namun untuk jenis ini masih kurang diminati. Terus yang ketiga ada public key steganografi. Jenis ini menggunakan kunci yaitu kunci public untuk embedding dan kunci privat untuk ekstrak. Jenis ini yang paling banyak diminati. Kembali ke moderator. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan steganografi dengan kriptografi. Perbedaan yang pertama yaitu kriptografi fokus pada teknik mengolah isi pesan.
Tujuan agar isi pesan tersebut tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak mempunyai otorisasi. Steganografi fokus pada teknik menyembunyikan keberadaan pesan di suatu media tertentu. Tujuan agar pihak ketiga tidak mencurigai media yang digunakan untuk menyembunyikan pesan tersebut. Kombinasi kriptografi dan steganografi. Steganografi bukan pengganti kriptografi, namun keduanya saling melengkapi. Keamanan pesan rahasia dapat ditingkatkan dengan mengkombinasikan kedua teknik ini. Yang terakhir, pesan dienkripsi dengan algoritma kriptografi kemudian disembunyikan di media lain, seperti gambar, video, audio, dan lain sebagainya. Kemudian demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan menutup presentasi kelompok kami kali ini. Sekian dan terima kasih.